Dari Gunung Biru, Kabupaten Poso, kami mengucapkan Dirgahayu Negara Republik Indonesia ke-79. Merdeka! Kelompok Santoso diyakini telah terpecah karena terputusnya jalur logistik mereka. Iya, kepolisian Indonesia yakin mereka bisa segera menangkap buronan bersenjata yang bersembunyi di hutan-hutan Sulawesi Tengah ini. Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso, Ali Kalora dilaporkan terkena tembak dalam kontak senjata di sekitar Andole, Desa Tambarata, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Teroris Ali Kalora mulai menjadi pemimpin setelah Ketua Mujahidin Indonesia Timur Santoso alias Abu Wardah tewas dalam penyergapan aparat keamanan pada 2016 silam. Aksi Madagoraya kembali terlibat kontak tembak dengan kelompok teroris yang masuk DPO Mujahidin Indonesia Timur. Sementara itu, Satuan Tugas Operasi Madagoraya berhasil menemukan pondok yang diduga tempat persembunyian kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Poso, sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah yang dahulu dikenal dengan keindahan alamnya, kini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional karena menjadi lokasi operasi pemberantasan terorisme. Pasukan gabungan TNI Polri terus berupaya menumpas kelompok teroris yang bersembunyi di hutan-hutan lebat Poso. Operasi ini merupakan bagian dari upaya negara untuk mengembalikan kedamaian dan keamanan bagi masyarakat Poso. Dalam liputan ini, kita akan menguak kisah di balik layar operasi besar ini, menelusuri dinamika di lapangan, serta merasakan tantangan yang dihadapi para prajurit dan aparat penegak hukum. Konflik di Poso berawal dari perselisihan antar kelompok pada akhir 1990-an yang berujung pada kekerasan sektarian. Meski telah dilakukan berbagai upaya damai, sisa-sisa konflik ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk membentuk basis di wilayah ini. Sejak itu, Poso kerap menjadi sasaran operasi pemberantasan terorisme, terutama setelah munculnya kelompok-kelompok teroris yang berafiliasi dengan jaringan internasional. Operasi Madagoraya merupakan operasi gabungan antara TNI dan Polri yang bertujuan untuk menumpas kelompok teroris di Poso. Operasi ini telah berlangsung selama beberapa tahun dengan target utama untuk menangkap atau melumpuhkan sisa-sisa kelompok teroris yang dipimpin oleh Ali Kalora. Dalam operasi ini, pasukan menghadapi tantangan berat karena medan yang sulit dan keterbatasan informasi mengenai lokasi persembunyian para teroris. Menyusuri hutan Poso bukanlah perkara mudah. Pasukan yang terlibat dalam operasi ini harus menghadapi kondisi medan yang berat, mulai dari hutan lebat, curah hujan tinggi, hingga ancaman dari para teroris yang familiar dengan wilayah tersebut. Melalui wawancara eksklusif dengan beberapa anggota pasukan, terungkap bagaimana mereka menjalani hari-hari di lapangan, bertahan dengan persediaan yang terbatas, dan selalu waspada terhadap serangan mendadak.
Selain tantangan fisik, operasi ini juga membawa beban psikologis bagi para prajurit. Jauh dari keluarga dan hidup dalam kondisi berbahaya, mereka harus menjaga moral satu sama lain. Tidak hanya itu, operasi ini juga menuntut para pasukan untuk tetap memegang teguh prinsip kemanusiaan, mengingat banyak dari masyarakat Poso yang tidak terlibat dan justru menjadi korban dari konflik ini. Operasi pemberantasan terorisme tidak hanya berdampak pada kelompok teroris, tetapi juga pada masyarakat Poso secara umum. Operasi ini memberikan rasa aman karena mengurangi ancaman terorisme. Banyak dari mereka yang berharap agar situasi keamanan segera pulih dan kehidupan dapat kembali normal. Operasi Madagoraya masih terus berlanjut dengan harapan dapat segera menuntaskan tugasnya. Namun, pemulihan situasi di Poso tidak hanya bergantung pada operasi militer semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk rekonsiliasi sosial, pembangunan ekonomi, dan edukasi untuk mencegah munculnya kembali radikalisme. Semua pihak berharap agar Poso kembali menjadi wilayah yang damai, aman, dan sejahtera sebagaimana yang diidamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Operasi pemberantasan terorisme di Poso adalah bukti dari komitmen negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayahnya. Di balik operasi ini, terdapat kisah-kisah heroik, tantangan berat, dan harapan besar dari masyarakat yang mendambakan kedamaian. Semoga upaya ini membuahkan hasil yang maksimal dan Poso kembali menjadi surga damai di bumi Nusantara. Pasukan siap! Ceksan 10%! Au! Ceksan 50%! Au! Ceksan! Di kaki Gunung Biru, Desa Pantangolemba, Poso, 62 orang mantan narapidana teroris atau napiter bersama keluarga mereka berdiri tegap menggenggam bendera merah putih dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kehadirannya untuk menerima bendera merah putih bukanlah karena paksaan, melainkan sebagai tanda kesadaran dan keinginan tulus untuk kembali sebagai warga bangsa yang merdeka. Dalam suasana yang penuh haru, diiringi oleh lagu Indonesia Pusaka, mereka mengibarkan bendera raksasa berukuran 15 x 20 meter sebagai simbol dari komitmen mereka untuk menebus masa lalu dan mencintai negeri ini tanpa syarat. Pada Jumat 16 Agustus 2024, para mantan napiter ini dengan bangga mengangkat Dwi Warna, berikrar untuk setia kepada Ibu Pertiwi hingga akhir hayat. Dengan mengenakan kaos putih bertuliskan Napak Tilas kembali ke NKRI, mereka mengakui kehilafan di masa lalu dan bertekad untuk menjadi warga negara yang baik, mengabdi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dari Gunung Biru, Kabupaten Poso, kami mengucapkan Dirgahayu Negara Republik Indonesia ke-79. Merdeka! Pembentangan bendera di kaki Gunung Biru merupakan salah satu agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia bertajuk Napak Tilas Kembali ke NKRI yang digagas oleh Polda Sulawesi Tengah. Acara ini berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2024. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merdeka! Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Agus Nugroho menjelaskan
bahwa agenda ini bertujuan untuk mengingatkan semua pihak bahwa di Poso pernah ada kelompok yang menolak NKRI. Untuk napaktilas jalur perlintasan teroris ini merupakan jalur yang biasa dipatroli oleh Satgas Madagoraya sebagaimana yang kita lihat di atas ini. Kemudian dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-79, kita melaksanakan napaktilas di jalur tersebut. Ini semata-mata untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa di jalur-jalur tersebut pernah ada kelompok masyarakat yang anti NKRI. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, ini dibuktikan. Saya sendiri sudah pernah menginap di sekitar jalur tersebut. Secara umum masyarakat sudah bisa menerima baik keberadaan kita, keberadaan masyarakat lainnya, dan sudah berbaur. Peristiwa ini menjadi sebuah nokta merah dalam sejarah perjalanan bangsa yang tidak perlu diulang. Komandan Satgas Operasi Madagoraya Kombes Boy F. Samuela menyatakan bahwa menyusuri jejak teroris adalah sebuah perjalanan untuk mengenal lebih dekat kekerasan yang pernah terjadi di bumi Sintubu Manoso. Namun, di balik jejak kelam itu, tersembunyi kisah kebangkitan dan harapan. Perjalanan ini bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan persatuan yang ditandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada para mantan napiter dan pemberian bantuan kepada mereka. Dengan menggunakan jeep, perjalanan napaktilas dimulai dari rumah Fitrah Larata dan Iswadi di Desa Tiwaa, dilanjutkan ke rumah Muhrin Uke di Desa Maranda, Poso Pesisir. Mereka adalah mantan napiter yang kini telah kembali berbaur dengan masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga desa, serta setia pada NKRI dan Pancasila. Perjalanan menelusuri jalur yang digunakan para kelompok teroris ini bukan yang mudah. Jalan yang mereka gunakan melalui sungai berbatu, jalan tanah dan terjal, serta jalur warga untuk berkebun. Di tengah perjalanan, tim ekspedisi mendatangi sebuah musola kecil di pegunungan Kawende yang menjadi tempat pembayatan bagi anggota kelompok Santoso. Bangunan sederhana ini yang berdiri di tengah hutan lebat menjadi tempat sakral bagi para pejuang ideologi kekerasan. Namun, di balik kesederhanaannya, musola ini menyimpan kisah-kisah kelam tentang komitmen yang diucapkan dan ketaatan pada ideologi yang memperjuangkan kekerasan. Andi Ipong, seorang mantan napiter, mengungkapkan bahwa musola ini didirikan pada tahun 2015 dan digunakan oleh ratusan orang untuk dibayat sebagai anggota kelompok Santoso. Meski kini bangunan ini mulai keropos, namun kisah-kisah yang melekat pada setiap sudutnya tetap menjadi pengingat betapa kerasnya perjuangan ideologi yang mereka anut. Tim ekspedisi juga mengunjungi berbagai desa yang pernah menjadi basis pergerakan kelompok teroris, termasuk Dusun Taman Jeka yang dikenal sebagai Gunung Biru. Di dusun ini, 2 anggota Polres Poso, Bribka Anumerta Sudirman dan Brigpol Anumerta Andi Sapa, tewas terbunuh pada tahun 2012. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perburuan kelompok teroris di wilayah tersebut. Selain Taman Jeka, tim juga mengunjungi Dusun Uwe Lempe, Desa Towu, yang pernah menjadi tempat persembunyian kelompok teroris. Warga dusun ini yang dulu takut untuk pergi ke kebun karena ancaman dari kelompok bersenjata, kini telah kembali menjalani kehidupan normal. Bukan hanya itu,
Tim ekspedisi juga mendatangi air terjun Kilo yang menjadi lokasi Santoso CS latihan dan berenang serta mandi. Air terjun yang indah ini sebelumnya ramai dikunjungi warga sebagai tempat untuk rekreasi. Namun, adanya kelompok teroris membuat air terjun ini enggan didatangi warga karena khawatir akan menjadi sasaran para kelompok teroris. Perjalanan napak tilas ini bukan hanya sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga sebagai upaya untuk menutup lembaran kelam sejarah dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Para mantan napiter yang terlibat dalam acara ini menyadari betapa berharganya kehidupan yang damai, dan mereka berkomitmen untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui napak tilas ini, mereka menemukan makna sejati dari kebebasan dan kemerdekaan, serta bertekad untuk mengabdi kepada negeri ini dengan sepenuh hati. Di tengah barisan rapi, peserta upacara hari ulang tahun ke-79 RI di Desa Tabalo, Poso Pesisir, mereka berdiri tegak, membaca lafal Pancasila, menyimak naskah proklamasi, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat. Bagi mereka, ini adalah momen bersejarah yang menandai komitmen baru untuk menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka dan damai. Satu, dua, tiga, sekali lagi 1, 2, 3.